Kembali di Breaking News TV One pemirsa, kami akan langsung ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Atika Harahap, berada di TKP kebakaran gedung Plaza Glodok. Selamat pagi Atika, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini dari titik Anda? Baik, selamat pagi Hijul Akbar dan juga pemirsa, masih dengan informasi yang sama, kebakaran melanda salah satu mal di kawasan Jakarta Barat, yang mana ini untuk tempat langsung saya melaporkan, ini merupakan pintu masuk parkir untuk para pengunjung biasanya ini masuk ataupun lobi utama dari Glodok Plaza Jakarta Barat. Kalau dari pengakuan security area yang kami tanyakan, Hijul dan juga pemirsa tadi mengatakan memang kejadian ini terjadi sekitar pukul 21.23 ataupun sekitar hampir kurang lebih ini setengah 10 waktu Indonesia Barat tadi malam, yang kebakaran ini mengakibatkan ada sebanyak 3 lantai yang terdampak begitu ya, di antaranya ada di lantai 7, lantai 8, dan lantai 9. Kalau pengakuan dari security area sendiri, titik utama terjadinya kebakaran ini merupakan api berasal dari lantai 8, yang mana di lantai 8 ini ada salah satu karaoke yang namanya ini Tiara Karaoke, dan diduga kebakaran ini berasal dari korsleting listrik. Kemudian juga untuk saat ini pantauan langsung dari lobi utama kami, Hijul Akbar dan juga pemirsa, masih ada di belakang saya petugas pemadam kebakaran yang terus melakukan evakuasi, karena kami pun melihat ini asap masih membumbung tinggi, baik itu dari lobi utama hingga dengan belakang dari Glodok Plaza ini. Baik di belakang saya maupun di depan saya, ini petugas damkar masih terus melakukan evakuasi cooling down, karena memang kalau dari pengakuan damkar kami tanyakan, api sudah berhasil dipadamkan, namun memang ini masih terus dilakukannya cooling down. Di depan saya pun masih terjadi begitu ya evakuasi dari damkar untuk melakukan cooling down di depan Glodok Plaza ini. Untuk mengetahui lebih detailnya, Hijul Akbar dan juga pemirsa, kami ingin menanyakan langsung dengan security area dari Glodok Plaza, Bapak Muhtar. Selamat pagi Pak Muhtar. Pagi juga. Sedikit kita tanyakan soal kejadian awal, ini kan berasal dari lantai 8 kalau pengakuannya. Pada saat kejadian di setengah 21.23 waktu Indonesia Barat, kejadiannya pada saat itu Bapak di TKP tidak? Di TKP. Oke, pada saat awal kejadian itu mungkin bisa diceritakan Pak, gimana? Ya, ketika saya ke belakang, itu timbullah asap. Dari timbul asap, ketika itu jatuh kaca, ya kan, mungkin kena panas. Dari situ tiba-tiba api langsung besar. Itu bermula awal katanya itu dari korsleting speaker gitu, di lantai 8 adanya. Di lantai 8 itu korsleting speaker diduganya Pak. Itu berasal dari mana Pak? Berasal dari korsleting speaker karaoke, room karaoke, betul. Pada saat kejadian tadi juga saya sempat menanyakan ke warung di depan di Glodok Plaza ini bahwa sempat terdengar ada ledakan. Itu benar apa tidak Pak? Kalau pengakuan pada saat itu kan Bapak sedang mobile ya Pak? Betul. Kalau buat masalah ledakan itu memang betul adanya. Itu terjadi pas saat terbakar. Timbullah ledakan mungkin dari peron-peron AC kan gitu. Oke, berarti awal itu dari lantai 8. Ya. Total ada berapa lantai dan kerugian ini kalau perkiraan gimana Pak? Total itu ada 3 lantai yang kebakar. Itu kerugian mencapai kurang lebih 80 M. Ya. Kalau untuk lantai yang lainnya gimana Pak? Untuk lantai dasar 1, 2, 3 aman. Aman, nggak kena. Paling cuman kena asap-asapnya aja. Kondisi, berarti ini artinya untuk di lantai 7, 8, dan 9 ini merupakan terdampak, ini kondisinya masih ada beroperasi ramai apa gimana Pak biasanya? Masih ramai, banyak orang, ya ada sebagian pengunjung juga sih gitu. Kalau korban yang terdampak ada siapa ya Pak? Kalau korban kita sejauh ini belum
tahu ya ada berapa korban gitu. Ya yang saya tahu sih di sini tuh enggak ada korban sejauh ini. Paling yang luka-luka ada gitu. Ya. Oke, luka-luka ini dibawa kemana Pak sekarang? Dibawa ke rumah sakit katanya. Kondisinya kalau menurut pantauan Bapak tadi malam, ini apinya itu berasal dari korsleting listrik, ya kan? Terus pada saat itu dari pihak di lantai 8 ini mungkin evakuasinya gimana Pak awalnya? Ya mereka pada panik. Mereka pada panik terus pada turun. Timbullah angin. Datang angin, timbullah api yang besar. Gitu. Oke, siap. Kalau untuk saya lihat itu di belakang itu sudah terbakar habis. Itu yang gedung yang berwarna hitam itu awalnya apaan Pak? Itu awalnya apa ya? Tempatnya apa? Tempatnya itu ya itu room karaoke. Oh itu yang gedung warna hitam itu yang sudah habis itu merupakan karaoke. Yang diduga itu korsleting listrik itu berasal dari situ. Betul. Baik. Siap, terima kasih ya Pak Muhtar. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Itu tadi pengakuan dari security area Pak Muhtar bahwa memang pada saat terjadinya sekitar 21.23 waktu Indonesia Barat tadi malam, pada saat itu beliau ini sedang berkeliling begitu ya mengawasi ini, namun memang dari pengakuan beliau ini terjadi di titik awal ini berasal dari lantai 8 yang diduga ada korsleting listrik. Dan pada saat itu kejadian memang karena api ini cukup merembet hingga dengan ada ledakan yang ini berasal dari kaca. Kalau pemirsa dilihat dari layar kaca Anda memang terlihat saat ini asap masih terus cukup tebal dari pandangan kami, karena memang saya pun mengabarkan langsung dari pintu lobi utama Glodok Plaza. Namun kalau dari damkar yang di belakang yang itu merupakan sedang dilakukannya cooling down tadi untuk di titik awal kebakaran di lantai 8 ini saat ini sudah mulai tidak dilakukan juga untuk pemberian airnya, namun hingga saat ini dari damkar juga masih terus berjaga karena memang total ada 40 mobil pemadam kebakaran dan sekitar 200 petugas pemadam kebakaran yang terus berjaga, terus melakukan evakuasi hingga dengan pagi ini terus melakukan pendinginan untuk sekitar area Glodok Plaza ini. Kalau kami lihat memang di depan pun ini dari petugas pemadam kebakaran masih terus ada di sekeliling Glodok Plaza, baik itu di depan pintu masuk lobi utama hingga dengan di belakang yang mana ini merupakan titik awalnya api bersumber begitu ya. Kalau situasi saat ini kalau kami pantau saat ini Hijul Akbar dan juga pemirsa memang masih terlihat sepi begitu ya, namun tadi beberapa ada pengguna jalan khususnya kendaraan roda 2 masih ada begitu yang berlaju, namun mereka ini meminggir untuk melakukan proses pendinginan yang terus dilakukan oleh pemadam kebakaran. Namun kalau kami tadi juga menanyakan dari salah satu saksi, sempat saya tanyakan awalnya ini terjadi memang benar untuk dari lantai 8 ini merupakan titik awal api ini bersumber, yang itu merupakan salah satu karaoke yang diduga apinya ini berasal dari korsleting listrik. Kalau kami gambarkan juga itu di belakang ini merupakan titik utama ini sudah cukup habis begitu ya Hijau dan juga pemirsa di gedung hitam itu, yang mana itu merupakan titik awal ataupun titik merupakan api bersumber. Itu pantauan langsung kami dari lobi utama Hijau dan juga pemirsa. Saya kembalikan ke studio Hijau. Baik, terima kasih Atika Harahap mengabarkan langsung dari TKP kebakaran. Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Kadisgul Kamar DKI Jakarta, Bapak Safriyadi Gunawan. Selamat pagi Pak Safriyadi. Selamat pagi Mas. Ya, Pak Safriyadi, mungkin bisa disampaikan kepada kami ini kesimpulan sementara ini penyebab kebakaran ini karena apa Pak?
Ya, jadi kalau kebakaran penyebabnya kami belum bisa pastikan. Cuman kalau dugaan sementara sumber api itu ada di lantai 7. Tepatnya itu tempat untuk diskotik gitu. Salah satu diskotik di lantai 7. Kemudian di lantai 8 ada kafe. Jadi sumber apinya itu dari lantai 7 tempatnya di diskotik, ruangan diskotik. Nah, untuk penyebabnya itu kita masih belum pastikan dari mana asalnya. Baik, Pak. Ini kami dapatkan laporan tadi dari tim kami bahwa kebakaran itu mulai terjadi pukul 21. Pak, ini yang benar kalau dari Kadis Gulkarmat mungkin bisa disampaikan kepada kami laporan pertama itu pukul berapa kebakaran terjadi? Iya, kalau laporan tanggal 21 jam 21, kemudian kita melakukan proses pemadaman itu jam 21.30. Gitu. Baik Pak, ini artinya sudah lebih dari 8 jam proses pemadaman Pak. Apa kendalanya sejauh ini Pak? Betul, jadi Plaza Glodok itu kan semuanya total 9 lantai. Nah, yang terdampak itu lantai 7, 8, dan 9. Itu seluruh lantai terdampak. Nah, cakupannya sangat luas dampaknya. Kemudian juga materialnya juga mudah terbakar. Karena kita tahu bahwa Plaza Glodok itu kan menjual barang-barang elektronik gitu. Jadi memang terbakar barang yang mudah terbakar, dan struktur bangunan juga sudah tidak stabil. Jadi itu yang menjadi kendala kami pada saat kita melakukan pemadaman itu. Baik, Pak, dari 3 lantai tersebut, Pak, sejauh ini apakah ada kekurangan ketersediaan air di sana, Pak? Karena kalau untuk air, kita cukup untuk persediaan air karena ada hidran dari gedung tersebut, dan kemudian juga kita bisa manfaatkan sumber air alam ada di dekat Plaza Glodok itu, saluran atau kali kecil yang kita bisa manfaatkan gitu, Pak. Baik, Pak, untuk menegaskan ini artinya sudah tidak ada titik api di sana, Pak? Sampai saat ini masih kita lakukan proses pemadaman. Kita pastikan dulu saat ini sedang ada penyisiran dari anggota. Jadi strategi yang kami lakukan sekarang sudah masuk anggota ke dalam untuk melakukan penyisiran, memastikan lantai 7, 8, 9 itu sudah tidak ada lagi potensi api atau penyalaan kembali gitu. Nah, itu kami membuat 3 tim yang kami kerahkan. Satu tim itu 5 orang. Nah, itu secara bergantian kita bagi shift-shiftnya, kemudian teman-teman menyisir, memastikan apakah akan ada korban lagi atau tidak. Karena semalam itu kita sudah evakuasi 9 orang. Kita evakuasi selamat. Nah, kemudian apakah ada korban di dalam, masih ada korban atau tidak, itu kita pastikan sambil menyisir, sambil kita melakukan pemadaman. Baik, saat ini masih melakukan penyisiran ya Pak ya. Lalu untuk estimasi penyisiran dan pendinginan ini butuh waktu berapa lama Pak Kadis? Nah, ini belum bisa kita pastikan untuk berapa lamanya. Karena kan ini cukup luas juga, dan bangunan strukturnya sudah tidak stabil lagi, sudah ada yang rubuh-rubuh gitu ya. Jadi itu jadi kendala bagi kami. Karena kan nanti ada titik api dan ada tumpukan yang terhalang, nah itu juga menjadi bagian pekerjaan tambahan lagi tuh, proses pekerjaan tambahan lagi gitu. Baik, terima kasih Bapak Safriyadi Gunawan selaku Kadis Gulkarmat Jakarta. Baik, mohon doanya. Ya, demikian Breaking News TV One pemirsa. Untuk update mengenai kebakaran di gedung Glodok Plaza masih akan kami sampaikan di program selanjutnya. Saya Ijul Akbar pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.